Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. Bapak Menteri BUMN ini Pak Erick Thohir bilang katanya Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia 20 tahun lagi. Bro Ipung, beneran ini bro? Ya, ya itu kan statementnya dari Pak Erick Thohir ya, Mhm, yang menyatakan bahwa Indonesia bisa saja nanti akan ikut bidding untuk Piala Dunia. Mungkin bukan dalam waktu dekat ya, tapi sasarannya targetnya adalah 20 tahun ke depan ya. mhm, Karena mengingat bahwa melihat pada perkembangan ekonomi di Indonesia sendiri ya, yang punya proyeksi akan menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi negara lima besar, negara mhm, ekonomi terkuat di dunia. mhm. Nah, apalagi juga ada sasaran berikutnya yaitu dari Pak Jokowi sendiri juga mengingat bahwa Indonesia pertumbuhan ekonominya juga mulai trennya positif dengan proyeksi menjadi lima besar dunia ini, juga ada keinginan Indonesia juga menjadi mengajukan diri bidding untuk menjadi tuan rumah di Olimpiade. Hmm. Olimpiade itu nantinya akan dilaksanakan di IKN, katanya sih seperti itu, bro. Wow. Tahun Hmm. berapa tuh bro? Belum tahu ketahuan. Iya, Olimpiadanya sekitar tahun 38 atau 36 ya, dua ribu Hmm. tiga puluh enam atau 2038 gitu loh. Hmm. Ngalamin nggak ya kita? Aduh, Amin, amin. amin, amin. Tapi gini ya, Ah, ya hmm, Pak Erik juga saya baca itu katanya jangan hmm. sampai kita jadi tuan rumah terus kalahnya 7-0. Ya artinya pemain kita juga timnasnya harus yang berprestasi benar-benar kan. Walaupun kalau Betul. tidak salah menurut syaratnya kita udah bisa ya bro. Iya, kalau salah satu syarat menjadi tuan rumah kan negara tersebut pernah berkompetisi atau menjadi kontestan di Piala Dunia. Mhm. Dan dalam sejarahnya Indonesia memang pernah waktu itu di tahun 38 saat Piala Dunia di Prancis, itu Indonesia dalam hal ini masih mengatasnamakan ini ya, Dutch Indie ya. Hmm. Jadi Hindia Belanda sepak ya. bola Hindia Belanda lah ya, Hindia Belanda itu mengirimkan wakilnya di Piala Dunia Perancis. Karena saat itu sebetulnya Indonesia ada Hindia Belanda ini masih harus melakukan pertandingan playoff melawan Jepang. Hmm. Cuma masalahnya Jepang waktu itu lagi sibuk di tahun 38 tersebut ya, lagi sibuk dengan invasi ke China, ke Tiongkok, perang lah ya. Kemudian sebetulnya Indonesia juga masih kalau Hindia Belanda juga masih harus menjalankan playoff lagi kalau misalkan Jepang mengundurkan diri karena alasan lagi perang gitu ya. Hmm. Itu ada playoff lagi dengan Amerika Serikat. Ternyata Amerika Serikat pun mengundurkan diri karena persoalan-persoalan ekonomi. Hmm. Akhirnya dengan demikian wakil Asia yang bisa menjadi kontestan di Piala Dunia Prancis tersebut ya Hindia Belanda. Dan boleh dibilang Hindia Belanda dalam tanda kutip Indonesia itu adalah wakil Asia pertama di Piala Dunia. Ya, ya harusnya Iya, Jepang berarti ya yang kalau gitu ya yang jadi iya. yang pertamanya. Tapi ya mungkin waktu itu ya rezekinya Hmm, buat Indonesia ya, walaupun masih nama iya, Hindia Belanda. Tapi nggak betul. rezeki juga ya waktu di laga di Piala Dunianya ya waktu itu karena langsung sekali main sekali kalah langsung pulang. Betul, apalagi waktu itu perjalanan juga masih menggunakan kapal laut ya. Wah gila Jadi ya. perjalanan agak agak panjang ya menuju ke sana. Dan sayangnya di pertandingan pertama Hindia Belanda itu ketemu dengan Hongaria. Hmm. Hongaria waktu itu kan memang masih tercatat sebagai negara kuat di Eropa. Kalah 6-0 di pertandingan pertama gitu loh, Bro. Ya langsung pulang lagi ya. Jadi Pulang itu lagi. kayaknya bertandingnya Heeh, cuman 90 menit, perjalanannya heeh. berbulan-bulan. Bisa juga kan begitu. Ya, tapi tercatatlah akhirnya Indonesia Betul. pernah gitu ya, pernah. Tapi kan kejadian kayak gini jangan sampai Mhm. terulang lagi kalau misalnya Indonesia jadi tuan rumah. Cuman sekali main, Betul. kalah, telak, selesai gitu kan malu banget. Kayak Betul. Qatar aja ya, Qatar kan 3 kali main, 3 kali kalah. Memang kalahnya tidak telak.
7-0 Iya. atau 10-0 gitu ya. Tapi tetap aja kan jadi malah jadi masuk rekor satu-satunya tuan rumah yang kalah terus. Ya, tentu ya, harapannya Pak Erick Thohir selain memang kita akan melakukan proses bidding, tapi di antara target waktu yang sampai 20 tahun ke depan harus ada peningkatan kualitas persepakbolaan nasional yang Mhm, juga peningkatannya juga harus setara lah boleh dibilang dengan negara-negara Asia lain yang mhm, biasa langganan jadi kontestan di Piala Dunia gitu loh bro. mhm. Jadi tentu target-target ini memang harus disikapi juga oleh PSSI dalam hal ini ya. Begitu pemerintah menyatakan kesiapan, tentu ada pembenahan dari PSSI-nya. Bagaimana kemudian antara target dengan aktual yang terjadi di persepak bola nasional itu harus berjalan beriringan. Hmm. Jangan sampai target doang ada, tapi tidak diiringi oleh kualitas gitu loh. Kan jadi Ya, percuma. ya. Contohnya adalah yang timnas yang sekarang di Bali ini kan, klub-klub udah Betul. mulai ngomel-ngomel, tapi juga yang ada di klub Indonesia fisiknya berantakan. Ya, gimana kalau misalnya mau, kan harusnya kalau sebagai pemain profesional ya, ibaratnya kapanpun dipanggil untuk tempur, siap gitu. Iya, Nah ini kayaknya nggak siap. betul, betul. Tapi gini bro ya, ini Hmm. apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ini Hmm. mengenai jadi tuan rumah 20 tahun lagi ini dan juga harus dibarengi dengan prestasi timnas Indonesia untuk 20 tahun yang akan datang, ini apakah sebuah pernyataan untuk kampanye jadi ketua PSSI bro? Ya, memang itu mungkin Bro Eri mesti tanya dulu nih ke Pak Erick Thohirnya langsung. Tapi terlepas dari apakah ini adalah misi politik dalam rangka kontestasi kepada sebagai ketua PSSI kita juga kan belum tahu ya. Tapi Hmm, kalaupun memang itu adalah target-target yang katakanlah dicanangkan dari sekarang, tentu ada bagusnya juga. Paling tidak PSSI merasa terlecut nih bahwa hmm, pemerintah sudah memberikan target bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah sehubungan adanya perkembangan perekonomian nasional yang sedemikian bagus ya, dengan nanti target bahwa Indonesia akan menjadi lima the best five lah untuk ya, ekonomi dunia. Itu adalah ya, target ya. ya. Nah, artinya target ini yang harus disikapi oleh PSSI-nya Ya, gitu. ya tapi kalau PSSI-nya nggak ngerti itu ya walaupun misalkan dikasih tahu begini Hmm. begini begini tapi tidak tahu bagaimana cara untuk mencapainya kan yang percuma. Yang sudah bisa mencapai seperti itu kan yang cuman Pak Erik sendiri. Kan ini benar nggak sih? Pak Erik kan sudah melakukan uji Hmm. cobanya dengan bola basket yang sekarang Hmm. moncer lah belakangan ini. Betul. Pak Erik juga sudah pernah punya tim sepak bola di Eropa, ya kan? Pengalaman-pengalaman di bidang olahraganya ini kan sudah terbukti gitu. Ya, Ya saya sih itu. seneng aja kalau Pak Erik jadi ketua umum PSSI. Yang kelihatan lah yang punya pengalaman bagus. Tapi ini bukan kampanye ya, mohon maaf. Kita nggak di endorse juga. Ada komentar, Ya, bro? ya memang kan harapannya siapapun ya, Hmm. terlepas di sini kan ada ini ya, ada memang orang-orang atau pribadi-pribadi yang punya pengalaman seperti itu. Tapi ini terlepas kita tidak mengendorse sebuah nama ya. Hmm. Tapi memang ada baiknya bahwa pengurus sebuah ini ya federasi sepak bola memang harus orang-orang yang mengerti betul mengenai dunia sepak bola, katakanlah seperti itu ya. Hmm. Nah, dan juga selain dia memang punya pengalaman di bidang sepak bola, alangkah lebih baiknya juga kalau dia punya pengalaman-pengalaman di entrepreneurship misalkan ya, dan juga punya jaringan-jaringan dengan federasi-federasi sepak bola di beberapa negara gitu loh, atau juga dengan induk ini federasi induknya gitu loh. Ini kan sebuah ini ya langkah strategis sebetulnya. Jadi langkah yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia nantinya itu akan lebih terprogram dan terencana dengan baik
Dan Ya, itu juga akan mempengaruhi pada bagaimana cara kerja liga yang berjalan. Itu tentu kan akan terpengaruh. Jadi terlepas dari siapa orangnya, yang kriteria yang paling masuk adalah kriteria yang saya sampaikan tadi, saya pikir gitu. ya itu justru itu kriteria yang disampaikan kan cuma menunjuk ke satu orang. Ya janganlah, jangan. Jangan ya. Oke, ini kan bukan endorsement ya, tapi Iya. gini, ini kan untuk menjadi tuan rumah yang notabene 20 tahun lagi. Ini kan kalau Ya, dihitung dengan kepengurusan itu kan akan ada ya, beberapa periode ya. Kalau 20 dibagi 5 kan sudah jelas ada 4 gitu ya. Nah, iya, bagaimana betul. apakah yang satu ini terus-terusan sampai 4 atau akan seperti apa? Ada komentar, Bro? Ya, kalau saya lihat kan kecenderungan saat ini ada beberapa milenial, katakanlah angkatan generasi baru yang masuk dalam kategori milenial, yang sudah menunjukkan interest terhadap dunia olahraga, terutama sepak bola. Mhm. Ya, mereka memulai misalkan menjadi pemilik klub atau pemegang saham di sebuah klub sepak bola. Ini kan sebuah langkah yang bagus ya, bahwa mereka berusaha untuk menyelami bisnis-bisnis di sepak bola. Mhm. Karena saya yakin sekali bahwa keterlibatan partisipasi dari para milenial ini karena mereka merujuk bahwa dunia sepak bola, dunia olahraga ini adalah dunia yang bisa disandingkan dengan dunia bisnis dan entertainment. Mhm. Katakanlah seperti itu. Mhm. Jadi katakanlah ini kan yang Bro Eri bilang bahwa ini masih ada katakanlah 4 periode kepengurusan PSSI. Nah, Mhm. ada baiknya kita juga melihat kecenderungan ya bahwa yang kita butuhkan adalah eh, ketua-ketua atau pengurus-pengurus federasi yang mengerti banyak mengenai sepak bola, juga mengerti mengenai cara pengembangan sepak bola, dan juga mengerti bagaimana sepak bola ini disandingkan dengan dunia bisnis. Mhm. Mhm. Itu loh bro. Jadi saya rasa anak-anak milenial ini yang sekarang terlibat di dunia sepak bola itu bisa nantinya melanjutkan target ini gitu loh bro. Ya, biar nggak disebut cuman menyebut satu nama, jadi mungkin yang barusan memenuhi Hmm. kriteria tapi masih milenial ini perlu kita sebut juga nama-namanya ya. Salah satunya adalah Raffi Hmm. Ahmad, Atta Halilintar, kemudian Kaisang Pangarep, dan ada satu lagi yang cantik sekali, Prilly Iya, Latuconsina, ya kan? betul Aduh, betul. ya, ya mudah-mudahan mereka ini makin semangat ya, jangan pantang, jangan Betul. menyerah ya dengan kondisi yang sekarang. Mudah-mudahan bisa membawa Indonesia dengan timnya ke sepak bola yang lebih berkualitas. Menurut Ya, sobat sendiri, bagaimana nih? Apakah wajar atau masuk akal bahwa Indonesia bisa jadi tuan rumah 20 tahun yang akan datang? Dan yang kedua, oke. bagaimana caranya untuk eh, mewujudkan itu semua? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu Baik bro. obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you. Thank you bro.